Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Adiatma Prabowo, Alvan Fadli, Andin Kansa, Andre Ardiansa, Zakwan Imaduddin, dan saya Hengki Andratama akan menerangkan bab 14. Kita langsung saja pada 14.4 yang mana menjelaskan tentang teorema Green. Teorema Green di sini asumsikan bahwa C adalah kurva tertutup sederhana yang membentuk batas wilayah S pada bidang X, Y. Biarkan C berorientasi sehingga melintasi C pada arah positif, dan S tetap di kiri. Orientasi berlawanan arah jarum jam. Integral garis yang berhubungan F, X, Y sama dengan M, Y, dan N, X, Y, kontinu dan memiliki turunan parsial kontinu di S dan batasnya C. Maka akan membentuk double integral S, turunan parsial N per turunan parsial X, dikurangi turunan parsial M per turunan parsial Y, dA, sama dengan integral kurva C, M dx, ditambah N dy. Langsung saja pada pembuktiannya. Kita membuktikan teorema untuk kasus S, di mana S adalah himpunan sederhana X dan Y, dan kemudian membahas ekstensi ke kasus umum. Karena S adalah Y sederhana, ia membentuk seperti gambar pada 1A. Seperti ini. S, XY, di mana Y lebih dari sama dengan GX, dan kurang dari sama dengan FX, dan X lebih dari sama dengan A, dan kurang dari sama dengan B. Batas C terdiri dari 4 busur, C1, C2, dan C1, C2, C3, dan C4. Meskipun C2 atau C4 bisa saja turun, dan menghasilkan integral kurva C M dx sama dengan integral C1 M dx plus integral C2 M dx plus integral C3 M dx plus integral C4 M dx. Integral di atas, C2 dan C4 adalah 0. Karena pada kurva ini X konstan, jadi dx sama dengan 0. Jadi integral kurva C M dx sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, M, X, di mana Gx, dx, plus integral batas atas A, batas bawah B, M, X, Fx, dx. Kemudian di sini kita balik, F-nya taruh depan, dan G-nya taruh belakang, karena mengikuti pada rumus yang di sini. Menghasilkan negatif integral batas atas B, batas bawah A, M, X, Fx, dikurangi M, X, Gx, dx. Sama dengan negatif integral batas atas B, batas bawah A, integral Fx, Gx, turunan parsial M, X, Y, per turunan parsial Y, dy, dx. Kita sederhanakan menjadi negatif double integral S, turunan parsial M, per turunan parsial Y, dA. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini dimisalkan C adalah batas segitiga dengan simpul 0,0, 1,2, dan 0,2. Pada gambar 5 ini,
Hitung integral parsial C 4x kuadrat Y dx plus 2Y dy. Kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode teorema Green. Kita langsung saja ke metode teorema Green agar lebih paham. Di sini 4x pangkat 2y, kita misalkan M, dan 2y, dy kita misalkan N. Kemudian 4x kuadrat y kita turunkan terhadap y, 2y dy kita turunkan terhadap x. Yang menghasilkan 0 min 4x kuadrat. Dari mana ini kita balik ya, ingat-ingat bahwa harus dibalik. Jadi N-nya di depan, M-nya di belakang. 0 ini dari 2Y per dx tadi yang menghasilkan 0, dan 4x kuadrat ini 4x kuadrat Y per dy. Jika sudah, kita integral bagian dalam terlebih dahulu. Integral batas atas 2, batas bawah 2x dy. Maka akan menghasilkan min 4x kuadrat Y, batas atas 2, batas bawah 2x. Jika sudah, kita tentukan batas atas, batas bawahnya menjadi min 8x kuadrat plus 8x pangkat 3 dx. Lalu kita cari integralnya, menghasilkan min 8x pangkat 3 per 3 plus 2x pangkat 4, batas atas 1 dan batas bawah 0. Yang hasil akhirnya min 2 plus 3. Sekian dari teorema Green, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema Gauss. Nah, di sini ada persamaan dari teorema Gauss, yaitu integral kedua f n ds sama dengan integral rangka 3 div f dv. Nah, f ini adalah vector field. Nah, yang dijelaskan lebih jelasnya ada di bawah. Nah, vector field ini itu vector field itu terdiri dari beberapa vektor ya, seperti x, vektor i tambah y, vektor c tambah z, vektor k. Nah, selanjutnya sini kan ada, nah ini kan sama dengan div vektor f. Div f. Bagaimana cara mendapatkan div f? Nah, saya mendapatkan div f-nya itu, nah ini kan fn kan, fn ds. Nah, fn-nya itu dimasukkan, nah ini ketemu m cos alpha sama dengan n cos beta sama dengan p cos gamma. Nah, sama dengan, ya ini adalah rumusnya, yaitu integral rangka 3 turunan parsial m per turunan parsial x ditambah turunan parsial n per turunan parsial y sama dengan turunan parsial p per turunan parsial z. Nah, caranya sama saja seperti bab sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke soalnya. Di sini ada soal. Nah, di sini sudah diketahui vector field-nya, yaitu x pangkat 2y vektor i ditambah 2 xz vektor c ditambah yz pangkat 3 vektor k. Nah, jika kita menggunakan metode langsung, ini kita akan
melakukan perhitungan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Nah, caranya itu seperti yang sudah dijelaskan sama Hengki. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ketika sudah mendapatkan hasilnya, lalu kita tambahkan. Nah, seperti ini. Integral rangkap 2 FNDS sama dengan 6 ditambah 0 ditambah 9/2 dikurangi, nah ini minus kan, minus 9/2 ditambah 54 ditambah 0, maka hasilnya adalah 60. Nah, jika kita menggunakan teorema Gauss ini, maka kita akan menghitung sekali. Nah, seperti ini. Di sini ada, kita menggunakan teorema Gauss ya. Nah, di sini ada integral rangkap 2 FNDS sama dengan integral rangkap 3 div f dv. Nah, div f-nya ini kan dari mana? Nah, f-nya ini sudah diketahui ini. Ini fn-nya itu, f-nya itu kan ini. Nah, jadi kita untuk mengubah ke div f-nya itu menggunakan cara ini. Nah, lalu kita masukkan saja, kita turunkan kan ini. Yang pertama ada x pangkat 2y. Di sini ada x pangkat 2y. Nah, di sini ada turunan parsial x, jadi x-nya yang diturunkan. Maka hasilnya 2xy. Dan yang berikutnya ada 2xz. Nah, yang diturunkan parsial adalah y. Namun di sini tidak terdapat y, maka ditulis 0. Dan selanjutnya YZ pangkat 3. YZ, nah di sini yang diturunkan parsial adalah Z. Maka yang diturunkan di sini adalah Z. Maka hasilnya 3 YZ pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masukkan saja dan hasilnya seperti ini. Turunan integral pangkat 3 2xy plus 0 plus 3yz pangkat 2 dv. Selanjutnya kita rubah seperti ini, yaitu integral batas atas 1 batas bawah 0, integral batas atas 2 batas bawah 0, integral batas atas 3 batas bawah 0, 2xy plus 3yz pangkat 2 dz dy dx. Nah, selanjutnya kita integralkan dz-nya dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Integral batas atas 1 batas bawah 0, integral batas atas 2 batas bawah 0, 6xy plus 2y dy dx. Dan selanjutnya kita integralkan lagi d-nya. Dan hasilnya adalah integral batas atas 1 batas bawah 0 12x plus 54 dx. Dan yang terakhir kita integralkan dx-nya. Dan hasilnya adalah 60 sama. Dan ini lebih cepat. Selanjutnya ada contoh kedua, yaitu ini kan bentuk balok ya. Jika balok maka batas atasnya itu langsung saja 1, 2, 3. Misal ini berbentuk lingkaran tabung, nah ini kan beda kan. Nah, batas atasnya ini diganti 2pi, yaitu 360 derajat kan. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Di sini diketahui vektor fieldnya x pangkat 3 plus tan yz vektor i plus y pangkat 3 e pangkat xz vektor j plus 3z plus
X pangkat 3 vektor K. Nah, di sini div-nya sudah diketahui, jadi kita langsung memasukkan saja. Nah, di sini ada integral pangkat 2 fnds sama dengan 3, di sini ditaruh di depan. Terus integral pangkat 3 X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 1 dV. Nah, selanjutnya karena ini adalah berbentuk balok, kita rubah menjadi koordinat polar yang seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. 3 integral batas atas 2pi batas bawah 0, integral batas atas 2, batas bawah 0, integral batas atas 3, batas bawah 0, R pangkat 2 plus 1 dikali R, dz, dr, d theta. Sama dengan, nah ini, dz-nya ini diintegralkan. Maka hasilnya seperti ini. 9 integral 2pi, integral batas atas 2pi, batas bawah 0, integral batas atas 2, batas bawah 0, dalam kurung R pangkat 3, ditambah R, tutup kurung, dr, d theta. Nah, dr-nya ini kita integralkan juga. Nah, ini. Maka hasilnya 9 integral batas atas 2pi, batas bawah 0, 6 d theta. Dan yang terakhir, deta-nya juga kita integralkan, maka hasilnya seperti itu. Hasilnya kita dapatkan 108 pi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ayundin. Iya, Sir. Udah muncul ya semuanya presentasinya? Udah muncul belum presentasinya? Udah. Udah, Din. Oke, untuk yang selanjutnya adalah 14.7 tentang teorema Stokes. Nah, di sini pada teorema Stokes yang pertama, misalkan S dan N seperti yang ditunjukkan pada yang di teoremanya, dianggap F sama dengan MI plus NJ plus PK adalah bidang vektor. Dengan M, N, dan P memiliki turunan parsial order 1 kontinu pada S dan parsial S bundarinya. Jika T menunjukkan vektor tangan unit ke parsial S. Nah, maka integral vektor turunan parsial S F dikalikan T ds sama dengan double integral S curl F dikalikan N ds. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Nah, di sini diketahui F sama dengan YI min XJ plus YZK. Nah, S-nya ini paraboloid, sama kayak yang di atas tadi, di mana Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, nilai Z-nya ini, satunya ini. Berarti nilai Z ini, kan yang di sini udah diganti nilai 1, maka Z-nya 1, yang sesuai dengan gambar nomor 2. Nah, dijelaskan juga selanjutnya pada turunan parsial S, itu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z sama dengan 1.
Karena kan yang Z yang di atas tadi nilainya sudah sama dengan 1. Nah, kalau untuk yang sudut yang ini itu, bentuk sudutnya itu udah paten. Terus, selanjutnya yang di sini, DZ-nya sama dengan 0, karena kan nggak ada turunannya dari 1 kan 0 ya. Terus, yang tadi yang rumus yang pertama di awal, integral vektor turunan parsial S F kali T ds. Nah, rumusnya itu integral vektor turunan parsial S y dx dikurangi x dy sama dengan, kan tadi diketahui, oh ini kurang ya, bentar, anunya kurang, screenshot-nya. Yang di sini baru aja. Nah ini, nah nilai dz sama dengan 0. Terus habis itu nilai 2pi ini berasalnya dari yang nilai, bentar, nilai 2pi itu, oh ya, itu karena sebentar 2pi itu kan ini kalau segitiga itu 180 itu kan nilainya pi aja. Kalau semisal karena ini bentuknya lingkaran dan berputarnya 360, maka nilainya dia 2pi. Makanya di sini batas atasnya 2pi, batas bawahnya 0. Terus sin T ini kan nilai dari Y, ini Y, terus dx kan X-nya cos T, maka dx-nya min sin T, terus dikurangi cos T, nilai X-nya, terus cos T dt, nilai dari dy-nya. Terus udah, selanjutnya tinggal dikalikan saja, jadinya sin kuadrat T plus cos kuadrat T dt, tinggal dimasukin, nanti hasilnya minus 2pi. Terus selanjutnya, nah, ini untuk menghitung yang double integral S. Nah, kalau di teorema Stokes ini kita menghitungnya itu untuk pembuktian ya. Nah, makanya di sini ada dua. Yang pertama yang pakai yang rumus yang integral vektor turunan parsial SF kali TDS. Terus yang satunya yang double integral S curl F dikalikan NDS. Nah, untuk yang pertama, curl F sama dengan gradien dikalikan F. Nah, kalau untuk ininya pada yang baris pertama sama yang kedua itu sudah formatnya kayak gitu. Terus untuk selanjutnya, nilai I kenapa bisa Y? Karena yang di atas tadi, yang persamaan yang di atas pada ini, F sama dengan YI min XJ plus YZK. Karena itu nilainya dari I itu adalah Y. Terus nilainya J kan sesuai yang di atas ini adalah min X, dan nilainya K adalah YZ. Terus sama dengan ZI plus 0J min 2K. Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Itu kita lakukan kayak perkalian silang gitu. Nah ini. Untuk I, maka I-nya ini kan ditutup. Kayak determinan biasa. I-nya kan ditutup, maka dia yang DYZ dikalikan sama turunan parsial J atau DY dikurangi D min X yang ada yang dari J-nya per DZ. Ya, kan yang tadi yang pada yang poin sebelumnya kan yang belakang dikurangi yang depan ya. Nah, kayak gitu. Terus hasilnya kan DYZ per DY hasilnya adalah Z. Terus karena D min X per DZ itu hasilnya 0, jadinya ZI. I-nya ini dikalikan sama hasilnya yang di sininya. Terus yang kedua, untuk J-nya ditutup, maka perkaliannya adalah antara I dan antara K. Jadinya DYZ per DX hasilnya 0, dikurangi DY per DZ hasilnya 0. Makanya itu di sini hasilnya 0J. Terus untuk yang K, K-nya ditutup, maka D min X per DX, yaitu hasilnya min 1, dikurangi DY per DY, dikurangi 1. Dikalikan K, makanya karena itu hasilnya min 2K. Terus selanjutnya tinggal dimasukkan saja.
yang nilai dimasukkan nilai I, J sama nilai K-nya. Kenapa di sini bisa jadi 2X, nilai I, J dan K-nya bisa jadi 2X, terus J-nya jadi 2Y. Nah, di sini K-nya itu jadi min 2, karena tadi kan yang Z itu sama dengan 1. Karena itu, karena min 2K, jadi min 2 dikalikan 1. Nah, untuk yang bagian X sama Y ini merupakan turunan dari persamaan yang di atas tadi. Yang ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Karena itu, yang min Z 2X dikalikan 2X, karena tadi turunannya X kuadrat ada 2X, dikurangi 0, 2Y, min 2. Jadi hasilnya bisa dikeluarkan minus 2-nya, ada XZ plus 1 DX DY. Terus kita masukkan Z-nya, kan tadi nilai Z-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat, tinggal dimasukkan, jadinya minus 2 double integral R X dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 DX DY. Nah, kalau untuk bab ini pembuktiannya cukup sampai sini saja. Kan ini, kalau misalnya yang di modul itu ada lanjutannya, benar. Yang di modul itu ada lanjutannya agak ke bawah itu jadi sampai nilai hasilnya. Nah, kalau semisal menurut Bu Kartika itu pembuktiannya sampai yang tadi saya tunjukkan itu sudah cukup. Sampai, bentar. Nah, ini kan di modul itu masih ada lanjutannya ya, sampai menemukan hasilnya. Nah, ini juga bisa dilanjutkan sampai sini, nanti akhirnya juga sama. Pembuktiannya kan tadi cuma membuktikan yang ini aja, itu juga bisa. Nanti juga bisa, kalau semisal mau sampai akhir, yang di atas tadi nilainya min 2pi. Nah, ini kan nilainya min 2pi, itu juga bisa dilanjutkan. Tapi sampai sini saja itu juga udah boleh, udah nggak apa-apa. Udah, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, penugasannya. Pertanyaan dulu. Ya. Andre, saya mau minta dijelaskan lagi, Andre, terkait teorema Gauss, Andre. Dari contoh example 2, Andre. Mulai April itu, Andre. Aku mulai kebingungan. Tolong jelaskan lagi, Andre. Dari mana itu, Andre? Gitu, Andre. Terima kasih. Yang ini ya, Im ya? Im? Example 2, Andre. Oh, example 2. Ini. Ya. Yang B ya? Ya. Yang mana, Im? Yang bingung.
Iya, Andre. Mulai tabel, Andre. Oh, tabel. Ya, Nah, sampai ini loh. oke. Dari mana dapatnya yang persamaan bawahnya by Ini. Gauss teorema itu lah. Bawahnya sampai sini, sampai Ini. situlah, sampai situ. Sampai itu kok dapat itu sampai itulah di situ. Mulai tabel sampai Loh, situlah. ini beda lagi. Ini beda lagi. Ada dua cara Nah, ini. makanya dari itu. Oh, berarti itu dua Oh, cara. Yang pertama pakai tabel. Makanya dari itu ini saya cara, nggak paham. ini bukan tabel. Ini cara langsung. Ini maksudnya kan biar nggak panjang gitu dijadiin tabel. Seharusnya caranya itu mirip kayak Hengki tadi Mirip yang 13. cobain lihatin Neng. Coba dilihatkan Neng. Share screen Neng. Neng coba share screen. Yang ini. Ya, ini juga ada Nah, dua cara. nah, Yang pertama langsung nah seperti ini. ini. Yang kedua pakai teorema Green. Hasilnya sama-sama min 2/3. Nah, nah caranya itu seperti ini, seperti ini. Im. Makanya di tabel itu biar nggak panjang gitu loh. Hasilnya sama saja. Gimana Im? Oh, berarti nggak pakai tabel, pakai cara yang A ini bisa ya berarti ya? Nah, ya tabelnya itu maksudnya biar mempersing apa langsung langsung nilainya gitu loh Im, biar nggak Ya, panjang-panjang maksudnya gitu. kan tabel tadi itu diperoleh dari caranya yang Hengki yang A tadi kan? Ya, Ya, oke. Sekarang caranya yang B, sama. Dri. Minta yang B. Oke. Ya. Nah, yang B ini kan ini ada persamaan integral FNDS kan. Nah, sama dengan, nah ini ngikut ini Im. Nah, ngikut persamaan ini FNDS sama dengan integral angka 3 div F div E. Nah, div F-nya ini dapat dari mana? Nah, dapat dari ini. Ini ada rumusnya. Ini integral angka 3. Ya. Tuh, ya ini div F-nya ini Im. Ini Im. Ya. Nah, ini Im. Waduh. Nah, terus Nah, dapat kan dalamnya itu dicari kan caranya mana? turunan parsialnya. Turunan parsial Berarti itu nyari kalau, satu turunan X, turunan nah, Y-nya gitu ya? misalnya ya turunan parsial X kan, jadi yang Ya. diturunkan itu X-nya. Nah ini kan, nah ini turunan parsial X-nya, diturunkan X-nya jadi 2XY. Nah yang kedua kan, ini kan turunan parsial Y, kan nggak ada Y-nya kan, jadi 0. Nah yang ketiga turunan parsial Z, nah jadi Z-nya yang diturunkan. Jadi 3 YZ pangkat 2. Nah kan sama kan hasilnya. Oh iya. Siap-siap. Sudah Im? Makasih, makasih. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan?
Baik, untuk penugasannya pada pertemuan hari ini. Untuk yang NIM ganjil, silahkan mencari jurnal dengan tema divergensi Gauss. Sedangkan untuk NIM genap, mencari jurnal dengan tema divergensi Green. Untuk saat ini jurnalnya harus berbeda antar kelompok. Jadi misal di satu kelompok itu yang ganjil punya satu jurnal, jadi setiap anak yang NIM-nya ganjil dalam kelompok itu boleh menggunakan jurnal tersebut. Begitu pula yang genap. Setelah itu, setelah mencari jurnal, maka membuat studi kasus sendiri berdasarkan jurnal tersebut. Mungkin seperti itu tugasnya. Ada yang tanyakan? Deadline pengumpulannya gimana? Untuk deadline pengumpulan, untuk yang tugas-tugas kemarin kan 1 CS, sekarang 2 CS. Jadi sampai jam 4-an. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi. Bentar. Ini yang dikumpulin sama papernya? Nggak usah. Oh, Tapi oke. judul papernya disertakan di jurnal di lembar pengerjaan. Oke. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka akan saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.